sore saudaraku, apa kabarnya hari ini? Selamat sore teman-temanku dimanapun berada pada sore hari ini. Saudara yang menyaksikan live streaming ini, Tuhan Yesus memberkati saudara. Yakinkan hari ini bahwa Yesus sangat mengasihi. Kita yang ada di tempat ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa di hidup kami. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul di sini Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan Yesus. Kami ingin menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami akan kasih setia Tuhan yang luar biasa di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sanjung nama-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita boleh menaikkan syukur kita. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu. Syukur kami
Tuhan dan mau bersorak karena Tuhan Yesus begitu baik buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Puji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang lebih lagi memuji Tuhan, mari katakan bersama, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Kami terus bersorak-sorak memuji Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus terlalu baik buat kita, amin. Haleluya. Kita menaikkan pujian bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan untuk kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudaraku. Oh, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
sore hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, dan banyak perkara yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Satu hal kami mohon kepada Tuhan, biar kami boleh terus percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kami, dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat menghadapi semuanya Tuhan. Biar kekuatan yang daripada Tuhan tercurah untuk kami semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan bersama. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah harapan dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat yang harus kami puji, harus kami sembah. Karena Engkau yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Engkau yang menciptakan kami Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Oleh karenanya kami wajib untuk memuji menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pimpinan-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Kami yakin Tuhan Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Engkau ada di dalam hati kami. Engkau ada di dalam ruangan tempat kami beribadah ini Tuhan, dan siap untuk memberkati kami. Oleh karenanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempersilahkan Engkau berkata-kata kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kehendak-Mu, dan jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, murid-murid Tuhan yang mau belajar mengetahui akan firman-Mu dan bertumbuh dalam firman-Mu, bertumbuh dalam pengertian yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersilakan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh yang heran ajaib dan berkuasa, Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengatakan firman Tuhan di dalam roh kami, di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, kita bersyukur buat pimpinannya, buat pertolongannya, sehingga saudara hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan wajah yang ceria, kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya ingin mengajak kepada kita semua supaya kita bisa membaca firman Tuhan secara bergantian. Nanti saya akan baca ayat yang ke-1, Bapak Ibu, saudara-saudari semua baca ayat yang kedua dan selanjutnya. Di sana perikopnya mengenai orang lumpuh disembuhkan. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Silakan ayat yang kedua. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya karena itu. Lalu mereka membuka akhirnya jasanya. Sesudah juga mereka tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga beberapa orang. Mereka berpikir dalam hatinya. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tulangmu dan berjalan?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia
kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, mau menyampaikan khotbah dengan tema keberadaan orang percaya. Kita sama-sama ucapkan bersama, keberadaan orang percaya. Kita harus perhatikan, saudara-saudara, bagaimana keberadaan orang percaya. Bagaimana keberadaan diri kita sebagai orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, saudara-saudara, yang harus kita ketahui mengenai keberadaan orang percaya ini, yang pertama, kita membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, kita semua saudara membutuhkan orang lain. Ya, kita nggak bisa hidup sendiri di dunia ini. Dalam ayat firman Tuhan, dalam ayat yang ketiga dari Markus 2 yang tadi kita baca, saudara-saudara, di sana firman Tuhan berkata, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari, saudara-saudara, bahwa dalam kehidupan kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Seorang istri butuh yang namanya suami. Seorang suami butuh yang namanya istri. Seorang tua butuh yang namanya anak-anak. Anak-anak butuh yang namanya orang tua. Kita butuh teman, kita butuh saudara, kita butuh relasi, kita butuh tetangga, kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mendukung dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara-saudara, kita harus sadari bahwa kita membutuhkan orang lain. Saya mau tanya nih sama saudara. Saudara tiap hari makan apa? Nasi. Ya. Nasi dari apa? Dari beras. Beras dari apa? Padi. Padi dari siapa? Petani. Ya. Kalau nggak ada petani, saudara, kita bisa kelaparan. Ya. Karena ada jasa seorang yang namanya petani, dia menanam padi di sawah, lalu setelah padinya menguning, dia panen, lalu dijual ke gudang, ke pasar, sampai ke warung, sampai ke Indomaret, sampai ke Alfamart, sampai ke warung-warung kecil, sehingga kita bisa beli yang namanya beras, lalu kita masak di rumah jadi nasi. Selain makan nasi, saudara perlu campuran lain nggak selain nasi? Perlu ya? Perlu ikan nggak? Perlu. Kalau makan nasi doang kurang nikmat. Ya, harus ada yang namanya ikan tongkol, ya, atau ikan bandeng, atau daging ayam, atau daging sapi sebagai lauk pauk. Nah, saya mau tanya, saudara dapat ikan dari mana? Dari laut. Rizkia pergi ke laut sendiri cari ikan? Iya. Kita dapat ikan, kita beli dari tukang ikan. Setuju? Kita dapat ikan karena kita beli dari pasar.
abang-abang atau ibu-ibu yang jual ikan di pasar. Kita beli daging ayam, daging sapi di pedagang-pedagang yang ada di pasar. Pedagang-pedagang beli dari peternak. Artinya saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kita membutuhkan orang lain. Baik untuk makan, minum, pakaian. Kita butuh orang lain. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup dengan harmoni. Hidup baik dengan orang lain. Karena kita membutuhkan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri kalau nggak ada petani, kalau nggak ada peternak, kalau nggak ada nelayan. Kita nggak bisa makan, saudara-saudara. Kita bersyukur dengan para petani, para peternak, para nelayan yang menyediakan makanan buat kita. Walaupun kita harus beli. Ya. Kita bersyukur, saudara. Kita sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara, harus menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Suami perlu menjalin hubungan yang baik dengan istri. Istri perlu menjalin hubungan yang baik dengan suami. Orang tua perlu menjalin hubungan dengan anak. Apalagi anak-anak perlu menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Karena orang tua kita sudah bekerja, sudah mencari uang untuk kebutuhan kita. Oleh karena itu kita saling mendukung, saling mendoakan, saling bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya, yaitu kita harus bisa menolong orang lain. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita harus bisa menolong orang lain. Ya, orang tua. Iya, bagus. Ya, kita harus menolong orang tua. Ya, kita harus bisa menolong abang kita. Ya, kita harus bisa menolong teman kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam ayat 3b di sana dikatakan digotong. Dalam cerita ini, saudara-saudara, orang lumpuh ini yang nggak bisa berjalan sendiri, ya, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus yang saat itu sedang berkhotbah, dia nggak bisa jalan sendiri, saudara, karena lumpuh. Jadi dia digotong oleh orang lain, ya, digotong oleh 4 orang untuk bisa berjumpa, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia mendapat kesembuhan. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ada orang-orang yang lumpuh di dalam kehidupannya. Apakah lumpuh rohani? Apakah lumpuh ekonomi? Apakah lumpuh secara fisik? Dia nggak bisa jalan. Ini adalah orang-orang yang perlu kita tolong. Orang yang lumpuh rohaninya, lemah rohaninya, tidak berdaya, ini harus ditolong, dikuatkan, ya, didoakan supaya rohaninya menjadi kuat. Jangan teman kita lumpuh rohaninya, tidak berdaya, malah dicuekin. Ya. Males dia. Ya. Dasar emang gak suka berdoa, gak suka baca firman Tuhan, gak suka ke gereja. Biarin, ya, biarin rasakan sendiri. Gak boleh, saudara, ya. Kita harus bisa menolong orang lain, orang yang lumpuh secara rohani. Perlu dukungan kita, memberi kekuatan supaya dia bisa bangkit lagi ke rohaniannya. Kita harus bisa menolong, menasehati, menghibur,
mendoakan sehingga dia memiliki rohani yang sehat. Demikian juga orang yang lumpuh secara ekonomi, mungkin dia nggak punya uang untuk makan, ya, untuk beli beras, untuk beli sesuatu yang diperlukan. Kalau kita punya uang, ya, kita ada yang bisa kita berikan, kita harus menolong. Ya. Jangan biarkan saudara kita, tetangga kita, orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi, lumpuh secara ekonomi, nggak makan, kelaparan, lalu dicuekin dan tidak peduli. Ini harus kita tolong. Karena kalau kita membantu orang yang miskin, orang yang bangga, orang yang menderita, maka itu berarti kita sudah mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena barang siapa menolong orang miskin, orang bangga, berarti dia sudah melakukannya untuk Tuhan. Mari saudara-saudara belajar, ya. Kita harus bisa menolong orang lain sekemampuan kita. Kita harus bisa menolong orang lain. Yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mampu, dengan kasih dan kuasa Tuhan. Karena kasih dan kuasa Tuhan itu yang memampukan kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, keberadaan orang percaya, yaitu kita membutuhkan yang namanya komunitas. Untuk bisa bertumbuh, saudara-saudara, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh yang namanya komunitas. Dalam ayat 3b di sana dikatakan 4 orang. Orang lumpuh itu ditolong oleh 4 orang. Ya. Kita sebagai orang percaya, saudara, kita membutuhkan komunitas, ya, supaya iman kita bertumbuh, supaya kita bisa bersosialisasi, supaya kita bisa bersinergi, supaya kita bisa maksimal dalam kehidupan kita. Kita butuh yang namanya komunitas, ya, teman-teman seiman di sekitar kita. Kita nggak bisa sendiri, ya. Waktu kita lemah, waktu kita tidak berdaya, waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami pergumulan, waktu kita mengalami persoalan, kita butuh yang namanya komunitas, ya. Terutama saudara-saudara seiman. Supaya apa? Supaya saling mendoakan, saling memberikan nasihat, penghiburan, supaya kita bisa bangkit dari masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak, saya ingin menghimbau supaya kita tetap memperhatikan komunitas di mana kita berada. Komunitas di dalam gereja, komunitas dalam pergaulan kita, komunitas orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bisa membangun iman kita, yang bisa membuat kita lebih baik lagi, yang bisa kita lebih maju lagi. Kita butuh yang namanya komunitas. Komunitas yang baik akan mempengaruhi kehidupan kita lebih baik lagi. Lalu yang keempat, saudara-saudara, keberadaan orang percaya, kita harus rela berkorban. Dalam Markus 2 ayat 3b sampai 4b sampai ayat 4, di sana firman Tuhan berkata, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbalik. Kita harus rela berkorban, saudara.
Dalam kehidupan ini kita perlu membantu orang-orang yang membutuhkan akan bantuan kita. Menolong orang-orang yang memang harus ditolong. Seperti 4 orang dalam cerita Alkitab yang kita baca dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ya, di sana kita melihat ada 4 orang yang menggotong orang yang lumpuh. Lalu ketika dia mau masuk berjumpa dengan Yesus, supaya orang yang lumpuh ini bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di rumah itu banyak orang berjubel, di dalam rumah penuh, di depan rumah penuh, sehingga tidak memungkinkan orang lumpuh ini bisa datang kepada Yesus yang saat itu sedang menyampaikan firman Tuhan. Lalu 4 orang ini, saudara-saudara, dia tidak putus asa. Ketika ada orang banyak yang menghalangi dia untuk membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus, lalu 4 orang ini, saudara-saudara, dia naik ke atas. Dia membuka atap rumah di mana Yesus sedang berkhotbah itu, lalu menurunkan tilam tempat orang yang lumpuh. Ya. Satu di sudut yang satu di sudut yang sana, satu yang di sana, satu di sana. Ya, di dalam tilam orang lumpuh itu sambil tiduran mungkin, ya, diturunkan pelan-pelan. Diturunkan, lalu Yesus melihat, ya, Yesus melihat iman yang kuat, ya, dari orang lumpuh itu, dari 4 orang yang menopangnya, yang membantunya, sehingga Yesus berbelas kasihan, menyembuhkan karena iman orang lumpuh itu, karena iman 4 orang yang mendukung dia supaya dia bisa berjumpa dengan Yesus. 4 orang itu, saudara, dia berkorban. Yang pertama, korbannya apa? Korban yang pertama menggotong, ya, menggotong orang lumpuh, ya, berempat. Lalu yang kedua, membuka atap rumah. Ini membuka atap rumah, saudara, apalagi rumah orang. Kalau yang punya rumahnya nggak suka, pasti diomelin. Hei, kenapa buka-buka atap rumah saya? Ini kalau hujan bagaimana? Kan bisa bocor, bisa ini dan sebagainya. Bisa diomelin, saudara-saudara, 4 orang ini. Tapi karena kasih, supaya orang yang lumpuh yang dia bawa bisa disembuhkan, dia rela berkorban. Diomelin kek, dimaki-maki kek, ya, dikritik kek, ya, dibicarakan orang kek, dia nggak peduli. Yang penting orang lumpuh ini bisa berjumpa dengan Yesus dan disembuhkan. Lalu korban yang selanjutnya, saudara-saudara, yaitu menurunkan tilam. Menurunkan tilam yang di dalamnya ada orang lumpuh, itu mesti pelan-pelan, saudara. Ya, jangan sampai waktu diturunkan tiba-tiba terlepas, gedubrak, ya, orang lumpuh itu jatuh kesakitan. Menurunkan tilam supaya dia bisa berjumpa dengan Yesus dan dia disembuhkan. Kita juga sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara, diharapkan kita juga bisa berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, berkorban perasaan. Untuk datang ke tempat ini, saya percaya saudara harus berkorban. Ya, saudara harus menyiapkan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara selama beberapa menit ini. Ya. Selama 1 jam lebih, ya, saudara mengorbankan waktu yang seharusnya mungkin saudara ada di rumah, seharusnya saudara mungkin harus bekerja, melakukan aktivitas, tapi saudara berkorban waktu, ya, untuk datang beribadah. Ini adalah sesuatu yang baik, saudara. Berarti saudara mengasihi Tuhan, ya, mau mengorbankan waktu untuk beribadah, mau mengorbankan waktu untuk menyembah Tuhan, mau mengorbankan waktu untuk dengar firman Tuhan. Dan Tuhan menghargai pengorbanan saudara. Tuhan pasti memberkati kita.
lebih lagi, lebih. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menolong kita dengan cara yang luar biasa. Karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Bahkan hidupnya, bahkan nyawanya dikorbankan di atas kayu salib buat menyelamatkan saudara. Oleh karenanya, biarlah kita juga dengan sukacita kita mengorbankan waktu kita untuk bisa beribadah dan intim dengan Tuhan. Kita juga harus belajar mengorbankan tenaga kita, uang kita, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Kita juga harus berani korban perasaan. Ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hati kita. Ya. Tapi kita perlu belajar yang namanya berkorban perasaan. Ya. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain, tapi fokus kepada Tuhan untuk kemuliaan. Lalu yang kelima, saudara-saudara, yang terakhir, keberadaan orang percaya adalah kita harus memiliki iman yang kokoh. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita harus memiliki iman yang kokoh. Dalam Markus 2 ayat yang kelima, saudara-saudara, di sana firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang lumpuh ini begitu yakin, saudara, kalau dia bisa berjumpa dengan Yesus, maka dia bisa disembuhkan dan dia bebas dari lumpuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan 4 orang ini juga begitu yakin, saudara-saudara, kalau dia berhasil menurunkan orang lumpuh itu, dan orang lumpuh itu bisa berjumpa dengan Yesus, maka orang lumpuh itu pasti disembuhkan. Dan ini harus menjadi sifat kehidupan kita. Kita harus memiliki iman yang kokoh, iman yang sungguh-sungguh, iman yang percaya. Seperti iman wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Ketika Yesus datang berbondong-bondong diiringi oleh orang banyak, dan dalam hatinya dia percaya, asal ku jamah saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dan seketika itu juga, saudara, ketika orang yang menderita pendarahan itu menjamah jubahnya Tuhan Yesus, saat itu juga dia sembuh. Biarlah kita juga memiliki iman yang kokoh. Persoalan apapun, sakit penyakit apapun, pergumulan apapun, mungkin dokter tidak bisa menolong, mungkin orang lain tidak bisa menolong, tetapi ada satu yang bisa menolong kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, biar kita memiliki iman yang kokoh, iman kita harus tertuju kepada Yesus. Kalau nyawanya, hidupnya diberikan bagi kita untuk keselamatan kita, maka kalau kita memiliki iman yang kokoh dan Tuhan menghendaki, maka persoalan penyakitmu, pergumulanmu, apapun yang kita alami, Tuhan bisa menolong. Amin. Yang sakit bisa sembuh, yang susah bisa dihibur, yang bermasalah bisa ditolong, yang belum bayar kontrakan, belum bayar uang sekolah, Tuhan sanggup untuk mencukupkan. Amin. Oleh karena itu, miliki iman yang kokoh, percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita, sanggup memimpin kita, karena melalui pengorbanannya di atas kayu salib kita sudah diselamatkan. Mari kita miliki iman yang kokoh, hidup dalam kekudusan,
hidup dalam perkenan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, buat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, biarlah itu menguatkan dalam kehidupan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mili. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan respon firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Kita naikkan pujian kembali. Firman-Mu lah kekuatanmu. Firman-Mu di dalam. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami terus boleh kuat Tuhan Yesus. Iman kami boleh tetap kokoh Tuhan Yesus. Di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, ada banyak tantangan yang kami hadapi Tuhan Yesus. Kami mohon kepada Engkau Tuhan Yesus pada sore hari ini, biar kekuatan yang daripada Tuhan menolong kami, supaya iman kami tetap kokoh Tuhan Yesus. Kami tidak berpaling Tuhan Yesus kepada yang lain, tapi kami boleh fokus terus kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Yesus yang sudah mendengarkannya hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Biar kekuatan yang dari Maha Tinggi boleh ada dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami mampu Tuhan Yesus menghadapi segala situasi yang ada di depan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sedang memberitakan firman Tuhan untuk kami hari ini. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar pengurapan Tuhan tercurah buat hamba-Mu ini Tuhan. Biar tetap setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Berkati kami semua yang hadir hari ini. Berkati umat-umat-Mu Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan Yesus di hari-hari ini. Kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami bawa keluarga kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa anak-anak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu Tuhan Yesus yang melengkapi kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hidup kami semakin melekat kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat sore hari ini kami dapat memuji Tuhan. Kami dapat menyembah Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus. Pujian yang kami naikkan hari ini Tuhan Yesus boleh manis Engkau dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus. Buat semua pergumulan kami, program daripada GBI Grace for Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami ada Tuhan Yesus. Di akhir bulan Oktober ini Tuhan, kami masih hidup Tuhan Yesus. Kami masih menerima berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri Oktober ini Tuhan Yesus dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Dan kami akan menginjak pada bulan November yang akan datang Tuhan Yesus dengan berkat Tuhan yang luar biasa juga Tuhan. Yakinkan kami Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkati kami pada bulan-bulan yang lalu Tuhan Yesus. Kalau bulan yang lalu kami dapat melunasi setiap pergumulan kami. Kalau bulan lalu Tuhan Yesus kami diberkati oleh Tuhan. Maka kami mohon kepada Tuhan, yakinkan kami Tuhan selalu pada bulan yang akan datang Tuhan tetap akan memberkati kami. Kami serahkan Tuhan Yesus pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan Yesus dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus kiranya Tuhan buat berhasil Bapak. Berkati pekerjaan Bu Yani Tuhan Yesus bersama Pak Sofia Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan tangannya Engkau buat berhasil Tuhan. Apa yang dilakukan tangannya Tuhan Yesus Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Berkati dagangannya, berkati kehidupannya, berkati keluarganya. Dalam nama Yesus, biar sukacita Allah ada pada keluarga ini. Yang berdoa Tuhan Yesus buat keluarga Bapak Afin Tuhan Yesus. Berkat Tuhan mengalir atas Bapak Afin Tuhan. Berkati usahanya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus Bapak Afin boleh terus percaya dan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada sumber berkat itu Tuhan. Berkati usahanya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan Yesus. Berkati keluarga Pasilonai Tuhan. Berkati anaknya Tuhan Yesus. Menyerahkan ketiga yang baik ini Tuhan Yesus dalam tangan-Mu. Bilang Tuhan yang memberkati Bapak. Pintaran kepandaian Tuhan curahkan kepada anak-anak beliau Tuhan Yesus. Berkati Pasilonai yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Perlindungan-Mu ada pada beliau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati anak muda yang hadir hari ini Tuhan. Mereka yang masih kuliah Tuhan Yesus, yang bekerja Tuhan Yesus, yang masih sekolah Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi anak-anak kami semuanya Tuhan Yesus. Pergaulan mereka kami serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai seluruh anak-anak muda ini Tuhan, kemanapun melangkah Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak muda yang tangguh Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang orang lihat Tuhan Yesus, ada kemuliaan Tuhan di seluruh kehidupan mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati perkuliahan mereka Tuhan. Berkati apapun yang diperlukan anak muda ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Tuhan Yesus kami berdoa teman-teman kami yang tidak bersama dengan kami. Tuhan yang melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kasih-Mu Tuhan Yesus melingkupi mereka dimanapun berada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus rencana Natal kami yang tidak lama lagi Tuhan pada bulan Desember nanti. Tuhan kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami. Tuhan yang menyertai kami. Segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan, Engkau
pasti menyediakannya buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat tempat ini Bapak, di mana kami bisa beribadah Tuhan Yesus. Berkati hotel ini Tuhan Yesus. Biar kedatangan kami di sini Tuhan Yesus boleh menjadi berkat Tuhan. Kami berdoa pada sore hari ini, setiap orang-orang yang mendengarkan pujian di sini, mereka diberkati Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang lalu di sini Tuhan Yesus, mereka diberkati Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan Yesus yang sakit Tuhan Yesus yang ada di hotel ini, mereka disembuhkan melalui kami di sini. Yang lemah mereka dikuatkan melalui kami di sini. Berkati Tuhan Yesus, berkati hotel ini Tuhan, berkati pemilik hotel ini Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukannya Tuhan juga membuat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, negara Indonesia ini Tuhan Yesus, di mana kami dapat melakukan aktivitas kami, di mana kami dapat bekerja. Biar siap Tuhan tercurah buat Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus Indonesia yang tanah buat Tuhan. Berkat Tuhan mengalir di sini Tuhan. Pemulihan secara ekonomi boleh terjadi Tuhan Yesus. Pemulihan secara fisik Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang masih ada dalam sakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang berdoa buat Bapak Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Bapak Presiden yang baik Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus kasih-Mu melingkupi hamba ini Tuhan. Dalam masa periode yang tidak akan lama lagi Tuhan Yesus, biar seluruh program-program dari Pak Jokowi Tuhan boleh terlaksana dengan baik. Dan dunia akan melihat Bapak Jokowi adalah Presiden Indonesia terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati para menteri yang mendukung Bapak Jokowi Tuhan. Dan seluruh orang-orang yang mendukung Pak Jokowi Tuhan, para menteri Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada dalam roda pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan, diberkati Bapak, mereka menjadi contoh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan berikan persembahan kami. Biar Tuhan yang menyatakan kasih-Mu di hati kami Tuhan. Seberapa rupiah yang harus kami berikan Tuhan Yesus. Dan biarlah sore hari ini kami memberi dengan kasih Tuhan Yesus. Berkati orang-orang yang menyaksikan ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Baik itu melalui Facebook Tuhan Yesus, YouTube, Tuhan memberkati mereka Bapak. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas mereka Tuhan. Mereka yang menyaksikan ibadah ini Tuhan Yesus, mereka diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita, dengan cinta. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, kita akan berikan persembahan kita pada sore hari ini. Kita naikkan pujian kita, Allah itu baik, sungguh baik bagi